Dongeng sama-sama cerdik. Di sebuah pemukiman penduduk, ada seekor rubah yang sering berkunjung untuk memamerkan kecerdikannya. Ya, rubah itu memang cerdik, namun sangat sombong. Adakah yang dapat mengalahkan kecerdikanku? Begitulah rubah selalu berseru dengan pongah. Hewan-hewan ternak di pemukiman memang sering diperdaya oleh rubah, sehingga selalu menjadi santapan hewan cerdik itu. Berkat kecerdikannya, rubah tak pernah kelaparan. Suatu hari, rubah mendengar ada seekor ayam jantan yang terkenal paling cerdik di peternakan. Karena penasaran, rubah pun menemui ayam jantan itu. Ku dengar kau sangat cerdik. Coba apakah kau bisa berkokok sambil memejamkan matamu? Tantang rubah. Tanpa curiga, ayam jantan memejamkan mata. Tapi tiba-tiba rubah menerkam dan menggigit lehernya. Ketika rubah hendak lari membawa ayam jantan pergi, seorang petani melihatnya. "Hai, lepaskan! Itu ayamku!" Teriak petani. Ternyata ayam jantan itu milik si petani. Ayam jantan langsung mendapatkan ide untuk melarikan diri. Dengan suara tercekik, ia berkata pada si rubah. Katakan pada petani itu bahwa aku adalah ayam milikmu. Rubah pun mengangguk. Namun, saat ia hendak membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, gigitannya pun terlepas. Ayam jantan tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia langsung lari dan terbang ke atas pohon. Ayam jantan pun selamat. Ia berhasil mengelabui rubah. Kali ini, rubah mengakui kecerdikan si ayam jantan. Pesan moralnya, kecerdikan dapat membantu kita keluar dari masalah. Tetapi jangan sombong dengan kecerdikan yang kita miliki. Sebab di atas langit masih ada langit. Dongeng Kebaikan Tikus. Pada suatu hari, ada seekor tikus berlari-lari mencari makanan di tengah hutan. Tanpa sengaja, ia melewati kepala seekor singa yang sedang tidur pulas. Singa itu pun terbangun dan secepat kilat mencengkram si tikus. Alangkah terkejutnya tikus, ia pun merasa ketakutan. Singa, tolong jangan makan aku. Aku tidak sengaja melakukannya, sungguh. Tutur tikus mengibah. Tikus itu terus memohon. Kalau kau bersedia melepaskanku, aku berjanji akan membalas kebaikanmu suatu hari nanti. Singa mengerutkan keningnya. "Membalas kebaikanku? Hahaha, kau bercanda, tikus. Memangnya apa yang bisa kau lakukan?" Ejek singa. Hewan besar itu kembali berbicara. "Tapi percuma saja aku memakanmu. Tidak membuatku kenyang karena kau kecil. Sudahlah, aku lepaskan saja kamu," ujarnya. Akhirnya singa pun melepaskan si tikus. Beberapa waktu telah berlalu sejak kejadian tersebut. Singa sedang mencari mangsa di sekitar hutan. Malang sekali, ia malah terjebak di dalam jaring perangkap seorang pemburu. Singa hanya dapat meraung-raung karena ia tidak dapat bergerak sama sekali. Secara kebetulan, tikus sedang mencari makan di sekitar sana. Ia mendengar raungan sang singa. Secepat kilat,
tikus datang menolong singa. Ia langsung menggigit jaring perangkap dengan giginya. Akhirnya, singa berhasil melepaskan diri dari perangkap jaring tersebut. Pesan moral dari dongeng ini, sekuat, sepintar, sekaya apapun kita, tidak boleh meremehkan orang lain, walaupun orang itu lebih lemah dari kita. Karena terkadang, justru orang lemah inilah yang dikirim Tuhan untuk menolong kita. Dongeng Suara dalam Goa. Alkisah, ada seorang ayah mengajak anaknya ke taman. Ketika sang ayah pergi sebentar untuk membeli makanan, si anak bermain-main ke bukit yang letaknya tidak jauh dari sana. Rupanya di bukit tersebut ada sebuah goa. Anak itu kemudian meminta izin kepada ayahnya untuk masuk ke dalam. Sang ayah tidak merasa keberatan, asal anaknya berhati-hati. Begitu masuk ke dalam gua, si anak berteriak kegirangan. Aku senang sekali, Serunya. Lalu si anak terdengar suara yang sama. Karena penasaran, anak itu kembali berteriak. Aku senang. Serunya lagi. Suara itu kembali terdengar. Mendengar suara-suara tersebut, si anak ketakutan. Ia segera berlari keluar dan menghampiri ayahnya. Ketika bertemu dengan sang ayah, anak itu langsung menceritakan kejadian yang ia alami. Setelah mendengar cerita anaknya, sang ayah mengajak anak itu untuk masuk kembali ke dalam gua. Anak itu setuju, lalu mengikuti ayahnya. Di dalam gua, sang ayah meminta anaknya untuk mengulangi hal yang ia lakukan sebelumnya. Anak itu menurut, kemudian berteriak. Aku senang. Serunya. Dan lagi, suara yang sama pun terdengar. Seketika ayahnya tersenyum. Rupanya ia telah memahami apa yang sebenarnya terjadi. Barusan itu apa, Ayah? Tanya si anak. Itu namanya gemana. Jawab sang ayah. Apa itu gema? Tanya anak itu lagi. Gema itu pantulan suaramu, sahut sang ayah. Ayah itu berhenti sejenak, kemudian melanjutkan ucapannya. Anakku, aku ingin kau tahu bahwa apa yang kau pikirkan akan kembali padamu. Seperti gema itu, jika kau selalu memikirkan tentang kebaikan, maka hal-hal baik akan terjadi padamu. Sebaliknya, jika kau selalu memikirkan keburukan, maka hal-hal buruk juga akan menimpamu. Jelas sang ayah. Pesan moralnya, benar kata sang ayah bahwa pikiran kita seperti gema. Karena itu, selalu berpikirlah tentang kebaikan agar hal-hal baik terjadi pada kita.